Dua, dua, tiga. Selamat pagi Bu Juli, kami dari kelompok 5 sekarang akan mempresentasikan hasil pekerjaan PPT kami untuk materi sifat keperodokan unsur. Kelompok 5 kami beranggotakan saya, Hezike Junaweno, Saya Gratia Alexandra Redehena. Dan saya Ivy Maleksa Sofi Soplanit. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai keelektronegatifan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sifat keperodokan unsur. Dalam hal keelektronegatifan itu termasuk dalam sifat-sifat keperodikan unsur. Sifat keperodikan unsur sendiri merupakan sifat yang berubah secara beraturan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Dalam sifat keperodikan unsur sendiri ada terbagi 6, ada jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, kereaktifan, afinitas elektron, dan sifat logam dan non-logam. Sekarang kami akan menjelaskan tentang sifat keperiodikan unsur berupa keelektronegatifan. Dimulai dari definisi keelektronegatifan. Definisi keelektronegatifan awalnya ditemukan oleh Linus Pauling dengan dia mengeluarkan konsep di mana keelektronegatifan merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari atom yang lain. Konsep yang dikeluarkan tersebut pada tahun 1932. Definisi keelektronegatifan sendiri merupakan seberapa banyak atom dalam sebuah molekul dapat menarik elektron dari atom yang lain. Nah, uh, semakin tinggi sifat keelektronegatifan sebuah atom, maka semakin kuat daya tarik dari elektron dibanding atom dengan keelektronegatifan yang rendah. Jadi, setiap atom memiliki sifat keelektronegatifan sendiri, yang dimana masing-masing nomor atom memiliki tingkatan keelektronegatifan yang berbeda. Semakin tinggi tingkat keelektronegatifan itu, maka dia semakin kuat daya tarik elektron dari atom yang lain untuk masuk ke dalam atom dia, dan dibanding dengan atom dengan sifat keelektronegatifan yang rendah. Keelektronegatifan sendiri juga bisa disebut dengan elektronegativitas. Selanjutnya, ini merupakan tabel sajian dari sifat keelektronegatifan. Tingkat keelektronegatifan unsur dapat kita lihat melalui skala Pauling, seperti tabel di samping. Skala Pauling ini dia berkisar dari 0,7 hingga 4,0, yaitu tingkatan elektronegatifnya. Terdapat 3 skala keelektronegatifan, ada keelektronegatifan Pauling, keelektronegatifan Mulliken, dan keelektronegatifan Allred-Roepel. Namun yang paling sering digunakan adalah skala Pauling. Walaupun begitu, ketiga skala keelektronegatifan tersebut memiliki hasil yang sama, yaitu mereka menghasilkan pola-pola yang sama untuk setiap unsur, yaitu semakin sedikit kulit dan semakin besar golongan suatu atom, maka semakin besar keelektronegatifan. Di tabel berikut ini adalah tabel periodik yang sudah ditandai tingkat keelektronegatifannya dari yang rendah, yang ditandakan dengan warna yang paling muda yaitu kuning, dan dengan tingkat keelektronegatifan yang tinggi yang ditandai dengan warna merah. Untuk yang warna kuning berarti bahwa tingkat keelektronegatifan dari unsur tersebut adalah yang paling rendah, yang berada di sebelah ujung kiri bawah, yaitu francium. Sedangkan kotak yang berwarna merah yaitu unsur dengan tingkat keelektronegatifan yang paling tinggi,
berada di ujung kanan paling atas, yaitu fluorin. Di sebelah kanan tabel periodik tersebut ada golongan 8A yang berwarna abu-abu. Karena mereka berwarna abu-abu karena unsur-unsur yang berada di dalamnya disebutkan sudah stabil unsurnya, yaitu elektron yang berada di kulit terluar mereka sudah penuh hingga tidak memerlukan untuk menarik elektron. Keelektronegatifan jika dilihat dari periode, dia bergerak dari sebelah kiri ke kanan dan semakin besar. Sedangkan jika dilihat dari golongan, keelektronegatifan bergerak dari atas ke bawah, dari bawah ke atas dan semakin membesar. Selanjutnya, saya akan memberitahu poin-poin kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, keelektronegatifan merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap atau menarik elektron dari yang lain. Yang kedua, besar keelektronegatifan itu diukur dari jumlah kulit yang sedikit. Kesimpulan yang ketiga, keelektronegatifan dapat disebut juga sebagai elektronegativitas. Kesimpulan yang selanjutnya, konsep keelektronegatifan pertama kali diajukan atau ditemukan oleh Linus Pauling pada tahun 1932. Kesimpulan yang berikutnya, sebenarnya banyak sekali skala yang sering digunakan, tapi skala yang paling sering digunakan adalah skala Pauling. Yang berikutnya, golongan 8A itu dikecualikan dari keelektronegatifan. Mengapa? Karena golongan 8A sendiri merupakan golongan yang sudah stabil sehingga tidak perlu lagi untuk menarik atau menangkap elektron dari yang lain. Keelektronegatifan yang paling besar adalah fluorin. Fluorin ini dilambangkan dengan huruf F besar. Dan fluorin juga memiliki nomor atom kecil yaitu 9. Sedangkan keelektronegatifan yang paling kecil atau rendah adalah francium yang dilambangkan dengan Fr. Selanjutnya, dalam suatu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifan itu semakin kecil. Mengapa? Hal ini dikarenakan meski muatan inti bertambah positif, namun jumlah elektron di kulit dalam semakin banyak yang mengakibatkan jari-jari atom bertambah besar atau semakin panjang dan kemampuan inti untuk menarik elektron menjadi lemah. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifan itu semakin bertambah. Mengapa? Karena jari-jari semakin pendek sehingga daya tarik inti terhadap elektron semakin kuat. Kesimpulannya adalah, golongan dan periode juga menentukan suatu unsur dalam besar keelektronegatifan. Karena besar keelektronegatifan semakin besar jika golongan semakin besar dan kulit semakin sedikit, kecuali golongan 8A. Dan juga konsep keelektronegatifan ini ditemukan pada tahun 1932 oleh Linus Pauling dan skala yang paling sering digunakan adalah skala Pauling. Sekian penjelasan dan presentasi kami tentang keelektronegatifan. Sekian dan terima kasih.